Jadi sebenarnya situasi perbankan tuh kayak gimana sih? Ini sesuatu yang saya bilang tanda kutip kecelakaan. So, di sini ada Rio Christian. Jadi Bro Rio ini owner, CEO, founder dari BPR Kas Indonesia. Kan banker nih ya, jadi banker. Kalau menurut Bro Rio nih, mana lebih enak ngelola duit orang lain banyak atau ngelola duit sendiri sedikit? Nah, ini kan biasa ngelola duit orang soalnya nih. Lebih enak ngelola duit sendiri lah, bro. Kenapa? Gini, persepsinya beda. Kalau kita menjalankan fungsi kerja sebagai seorang bankers, itu kita harus jaga yang namanya trust, kepercayaan yes, orang. yes. Itu amanah yang berat banget. Setiap mau melangkah, setiap kita menentukan sebuah kebijakan, itu yang pertama terpikir, ini duit masyarakat harus gue jagain. Oke? Tapi kalau kita duit sendiri, ya kan? Oh lain, reaksinya mau belanja online apa ya? Mau pakai apa ya? Jadi ada dua perbedaan kutub yang memang beda. Jadi enakan ngelola duit sendiri. Oke, tapi hobinya ngelola duit orang. Sebenarnya menjadi bankers ini sesuatu yang saya bilang tanda kutip kecelakaan. Oke. Jadi latar belakang pendidikan saya itu adalah... Nah, ini sebenarnya saya mau tanya nih. Hukum. Ya, yes. Karena Bro Rio ini salah satu yang tersesat ke jalan kebenaran. Oke. Jadi latar belakang pendidikan saya itu hukum. Hukum. S1, S2 saya di hukum, Fakultas Hukum. Tujuan saya tadinya adalah untuk menjadi penegak hukum, entah dari pengacara, jaksa, atau hakim. Tapi pada saat mengalami proses tersebut, saya ngeliat dampak yang untuk memberi sesuatu yang positif itu kayaknya lebih seruan di dunia perbankan. Jadi nggak sengaja, namanya orang baru lulus kan ngelamar kerja, semua dicobain, ya kan? Tiba-tiba yang nembus duluan itu ke dunia perbankan. Dan di sana ternyata saya belajar, tadinya saya mau jadi legal. Tapi pada saat interview, tes semua, ternyata yang akan menjadi atasan saya bilang, kamu gak cocok jalan legal. Kamu lebih cocok di dunia marketing. Daripada nggak kerja awalnya, akhirnya ya udah diterima. Tapi insight yang saya dapat ternyata dalam proses itu saya belajar, mengenali satu demi satu bisnis yang dijalani orang. Saya dapat pembelajaran dari sana, ternyata seru juga ya dunia ini ya. Yang kedua yang saya dapat adalah saya bisa ngasih manfaat lebih. Walaupun bukan pakai duit saya, tapi saya bisa bantu ya kan setiap UMKM itu untuk scale up, untuk leverage usahanya melalui dari dunia perbankan. Itu sih awal mula kenapa kok saya tertarik menjadi seorang banker sampai hari ini. Jadi dulu kuliahnya hukum, terus jadi banker. Respon keluarga gimana dulu? Jadi ngelihat mungkin anaknya disupport hukum, ekspektasinya mungkin jadi pengacara, hakim, jaksa, terus masuk ke dunia perbankan itu gimana responnya dulu orang tua, keluarga? Kalau orang tua sih posisinya mendukung aja, terserah lah. Supportive. Yang penting minimal lu jadi sesuatu yang bermanfaat lah. Jadi kebetulan saya seorang anak yatim. Jadi dari sejak umur 2 tahun, ayah tercinta saya itu sudah dipanggil pulang duluan. Jadi saya dibesarkan oleh ibu saya, di mana kemandirian itu mau nggak mau dari kecil itu memang harus tipenya fighter. Harus kalau mendapatkan sesuatu yang harus kamu berjuang. Nah, jadinya di sana adalah pembelajaran saya, apalagi waktu itu saya dibesarkan di Jakarta, di sebuah daerah yang namanya Tanjung Priok, itu hidupnya keras. Keras banget hidup di sana. Jadi pembelajaran yang saya dapat dari orang tua saya, kamu mau jadi apa aja terserah kamu, udah saya nggak ngurusin, minimal kagak nyusahin saya lagi, minimal kamu hidup mandiri. Itu sih perjalanan hidup saya. Waktu kuliah itu sudah mulai merintis usaha sendiri, biasanya bankers kan jago tuh hitung-hitungan. Sudah mulai mungkin dagang, jualan atau apa gitu? Enggak. Jadi saya itu dibesarkan dari keluarga yang biasa aja, malah mungkin menengah ke bawah. Tidak punya. Tapi karena kebetulan dulu otak saya encer, ada program beasiswa SD, SMP, SMA saya beasiswa. Nah, hari itu ibu saya bilang, Rio, ibu udah nggak bisa lagi biayain kalau kamu mau kuliah. Hari itu. Tapi keinginan saya keras, saya harus kuliah karena saya harus jadi sarjana pertama dalam keluarga saya. Akhirnya saya cari tahu, berarti saya harus masuk negeri, universitas negeri. Singkat cerita dulu dicari yang mana nih. Terdamparlah saya di Udayana, Universitas Udayana, ngambil Fakultas Hukum dari Jakarta, karena saya mau pengennya kuliah sambil main di pantai. Impian saya kuliah sambil liburan.
Pas sudah diterima, saya ngadep orang tua saya nggak punya duit. Saya cuma punya duit tiket sama kamu pendaftaran. Kalau nggak salah dulu tuh 700 ribuan. Nah, saya sampai Bali, dulu pikiran saya adalah, oh nggak apa-apa, saya berangkat, saya bisa ngajar les. Jadi anak SD itu dulu saya kasih les matematika sama bahasa Inggris. Nah itu yang membawa perjalanan saya sampai saya lulus kuliah. Jadi waktu kuliah itu sebenarnya memang sudah Udah kerja, Udah sambil kerja. kerja, sambil nyari duit. Nah kalau dulu gimana kebentuknya sampai akhirnya ada BPR Kas Indonesia? Itu juga namanya kas, cash, berkaitan sama duit loh. Iya. Orang gampang loh ngingetnya loh, Jadi gini, Kas Indonesia itu sebenarnya singkatan, Bro Tommy. singkatan ya. Ya kan? Yaitu BPR Karya Arta Sejahtera Indonesia. Karya bekerja untuk sebuah hasil, yaitu harta, yaitu untuk mensejahterakan kita dan Indonesia. Itu dulu konsepnya, makanya Kas Indonesia namanya. Nah, latar belakangnya jadi gini. Sebelumnya itu saya sebagai profesional menjadi direktur utama atau CEO dari sebuah BPR. BPR Tata Anjung Sari. Ini di dekat sini nih, di Tengkumar Bali, Barat itu di juga. Bali. Iya, Oke. Tengkumar Barat. Tata Anjung Sari dari 2011 sampai 2015. Tapi hari itu saya mulai berpikir bahwa saya harus punya perahu saya sendiri. Karena saya melihat bahwa sampai sebesar apapun levelnya saya masih kerja sama orang. Mau sebesar apapun yang akan menikmati yang punya. Jadi akhirnya saya memberanikan diri, oke, saya mau coba untuk set up my own company, yaitu BPR Kas Indonesia. Saya cari tuh, setiap saya ketemu orang, saya nanya di industri ya, di ekosistem BPR. Kalau ada BPR yang sakit, rusak, mau dijual, harga murah, kasih tau gua. Setiap orang, singkat cerita setahun nggak dapat. Akhirnya dapat tapi harga nggak cocok. Dapat tapi term and conditionnya nggak pas. Sampai akhirnya di satu titik saya udah mutusin, kayaknya belum waktunya saya nih untuk punya BPR saya sendiri hari itu. Jadi saya sembahyang, saya bilang saya kayaknya belum dapat deh. Jadi saya bilang, Tuhan kalau memang belum waktunya saya akan tetap mengabdi untuk menjadi yang terbaik di tempat saya yang lama. Di saat udah pasrah, tiba-tiba ada yang datang ke kantor saya. Pak Rio, saya dengar Bapak tuh nyari BPR. Saya punya nih, mau dijual. Nah disitulah titik ternyata saya belajar bahwa memang pada saat kita berjuang 100%, kalau memang belum waktunya Tuhan kasih ke kita, ya belum. Tetapi jangan cepat berhenti, tetap ikhtiar, coba. Kalau memang udah waktunya dan memang kamu dipantaskan punya, kamu dikasih juga. Nah, itulah asal mulanya BPR Kas lahir. So ini kelihatan nggak pernah nyerah. So jadi sahabat yang di situ, apapun itu ya kita lakukan aja, nggak pernah nyerah, terus berusaha. Nah ini kalau bankers, kenapa ya harus beli bank lain gitu ya? Kenapa nggak bangun dari nol kayak gitu ya? Kebanyakan yang saya dengar cerita teman-teman dari bankers juga begitu, jadi beli BPR lain kayak gitu ya. Jadi Gimana? memang Tommy, di Indonesia ini dalam bisnis lembaga keuangan itu regulator kita yaitu OJK, itu bapaknya kita semua. Memang secara undang-undang tidak ada lagi yang namanya mengeluarkan izin baru. Jadi yang namanya bank umum, BPR itu nggak ada izinnya lagi. Jadi izin baru itu tidak keluar, hanya ada izin yang lama. Kenapa latar belakangnya? Biar jangan sampai seperti kejadian krisis 98. Krisis 98 itu bank berjamur, banyak banget, tetapi tidak dikelola dengan baik, akhirnya terjadi penyimpangan oleh yang punya, rusak. Jadi industri keuangan itu rusak. Nah semenjak itu akhirnya OJK tidak kasih lagi. Kalau you mau go to this business, ya you beli BPR yang mana atau lembaga keuangan mana yang kamu mau dapat, ya kamu masuk di sana. Ada kendala nggak? Misalnya kita beli, ada satu company. Di company itu kan pasti sudah ada culture-nya, kan budaya kerjanya. Terus kita beli satu company ini, dan itu mungkin kebawa sama culture mereka. Mungkin sama orang-orangnya juga kan. Nah itu ada kendala nggak? Ngerubah culture-nya biar disesuaikan dengan culture yang ingin kita bentuk? Atau gimana gitu? Pasti. Berat nggak? Pasti Tommy. Jadi pada saat hari itu 4 tahun lalu saya membeli, kondisi yang di dalam saya punya pegawai kurang lebih 127. Dan itu rata-rata udah seperti paman atau bapak atau kakek saya umurnya. Jadi rata-rata tuh 45-an ke atas semua. Ya kan? Artinya mereka tuh sudah kerja sekian tahun, ini perusahaan tidak pernah lagi melakukan perekrutan dan peremajaan
SDM. Oke. Kemudian budaya yang terbentuk adalah sistemnya lambat menurut saya. Nilai-nilai yang di dalamnya itu tidak baik untuk perkembangan usaha ini ke depan, makanya dia nggak maju hari itu. Nah, yang saya lakukan adalah saya merubah itu. Yang pertama yang saya lakukan adalah pendekatan pribadi demi pribadi yang ada di dalamnya. Tetapi cost yang paling mahal pada saat kita mau merubah sebuah sistem adalah kalau SDM itu tidak bisa ngikutin kita, mau nggak mau memang kita harus cut. Karena kita tidak bisa, itu adalah pilihan dalam bisnis. Jadi hari itu saya melakukan cut kurang lebih 80%. Tetapi dengan happy, tidak marah-marah, dia tidak nyumpahin saya, malah dia doain saya semoga sukses. Itu ada ilmunya. Nah, jadi itu yang saya lakukan. Nah, dengan bekal yang ada, orang yang ada, yang masih bisa saya kelola dan saya lihat masih punya potensi untuk maju, tetap saya pakai. Dan saya kemudian hire yang baru-baru. Generasi-generasi baru yang masuk, yang bisa ngikutin visi dan tujuan mau dibawa kemana sih BPR Kas. Hari itu nggak gampang. Karena posisinya BPR Kas itu awalnya itu di Mengwi. Sedangkan SDM terbaik perbankan hari itu ada di Denpasar. Jadi Tommy bisa bayangkan, saya hire orang itu tinggal di Denpasar, dia pagi-pagi dia harus ke Mengwi dulu, briefing dan anything, habis itu dia balik lagi ke Denpasar kerja, terus sore dia balik lagi ke Mengwi untuk absen pulang, terus baru dia pulang lagi. Artinya orang-orang tersebut melihatnya, saya nggak kasih gaji yang terlalu besar hari itu, saya nggak ngasih apa-apa, tapi saya janjiin bahwa kalau kamu ikut saya, kamu bersama kapal BPR Kas, saya janjiin 5-10 tahun lagi, kita akan nyampe satu tempat dan pasti kamu menikmati sesuatu bersama saya. Nah itu yang hari itu saya jual, saya nggak bisa jual apa-apa, saya hanya bisa jual mimpi ke mereka. Dan syukurnya mereka mau nurut sama saya gitu loh. Oke, jadi kebentuk tim yang mereka sudah punya satu visi misi yang sama. Iya. Kalau boleh tahu nih Bro Rio, dulu umur berapa tuh? Jadi tadi kan ada perbedaan umur tadi. Umur berapa tadi pertama beli BPR ini? Ini penting nih buat sahabat-sahabat kita nih. Umur berapa dulu itu? 38 sana. 34. 34. 34 tahun. Umur 34 pertama kali udah bisa beli bank loh. Umur 34. Sekarang Iya. apa sih yang membedakan BPR Kas ini menjadi local champion? Apa yang bedain? Value-nya apa? Kita bilang kita belum local champion, tapi kita becoming local champion. Kita belum. Karena gini, bisnis perbankan ini di atas langit masih ada langit lagi. Jadi kita ini sebenarnya masih kecil kok. Kalau mungkin tim Tommy research BPR yang ada di Bali total ada 134. Aduh, kita masih urutan berapa? Kita enggak. Tapi gini, kita membawakan warna yang berbeda. Makanya kenapa 4 tahun terakhir kok BPR Kas secara top of mind orang itu kok orang ngeh, wah ada nih BPR, kok ada nih BPR ini. Karena kita memainkan cara strategi yang berbeda dengan yang sudah ada sekarang. Kalau kita mau kuat-kuatan infrastruktur kita kalah. Kalau kita mau kuat-kuatan modal, kenapa? BPR itu bisnis yang modalnya harus kuat. Kalau kita kuat-kuatan modal, aduh, saya umur anak kemarin sore uang saya nggak banyak lah, gitu loh. Jadi nggak mungkin. Jadi kita harus bermain di medan yang berbeda, tetapi dengan tujuan yang sama. Nah itu yang membuat kita 4 tahun terakhir ini memang pertumbuhannya sangat signifikan. Tetapi bukan itu sebenarnya. Yang kita bangun sebenarnya adalah SDM yang ada di dalam. Pertumbuhan itu adalah bonus untuk kita. Karena kita percaya SDM yang kita bentuk, kita didik, mereka aset kita, mereka makin maju, berkembang, maka bisnis saya pun berkembang. Itu sih yang saya bangun selama ini. Build people. Yes. Oke. Nah sekarang nih kalau kita lihat nih saat krisis seperti ini nih ya. Jadi ini penting buat teman-teman kita yang lagi nonton ini ya. Sekarang yang nonton ini ada mahasiswa, ya pengusaha-pengusaha muda, itu banyak yang pingin tahu nih. Saat krisis seperti sekarang ini, apa sih yang mestinya orang-orang lakukan berkaitan dengan keuangan? Karena kan Bro Rio kan banker, sudah biasa mengelola keuangan. Apa sih yang mereka mesti lakukan? Karena krisis, disuruh nabung, nggak punya duit. Tapi kalau nggak nabung, uangnya ntar habis. Nah, apa sih yang mestinya mereka lakukan? Mungkin bisa kasih tips. Oh ini berat nih. Jadi gini, oke. Saya jawab yang seriusnya dulu. Jadi kondisinya gini. Hari ini semua bidang bisnis itu mengalami krisis. Yes. Kita tidak bisa menghindari hal Sebagian itu. besar bisnis ya. Nah, hari ini yang menjadi pegawai pun
Ada yang dirumahkan, ada yang dikerjanya dikurangin waktu kerjanya, ada bahkan yang di PHK, yang punya bisnis hari ini juga stres gimana bisa bayar gaji pegawai. Intinya hari ini segala sesuatu tidak berjalan dengan baik. Yang paling penting pertama adalah menerima itu dengan ikhlas dulu. Karena nggak mungkin, kalau kita berpikirnya stres, kita berpikirnya, aduh kayaknya dunia ini runtuh dan kiamat, kita nggak bisa berpikir jernih melihat ke depan. Jadi yang paling penting pertama adalah kita menerima dulu dengan ikhlas, baru kita bereaksi yang kedua. Nah sekarang pertanyaannya baru kita masuk. Berkaitan dengan keuangan, kondisi keuangan kita apa yang harus kita lakukan hari ini? Nggak banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi yang pertama yang kita bisa lakukan adalah memanage apa yang kita punya hari ini. Keuangan yang kita punya. Artinya kalau kita punya berapa saldo tabungan kita hari ini, ya atur mana pengeluaran yang paling penting yang akan kita keluarkan. Skala prioritas mana. Yang kedua, ya kan, baru kita pakai untuk yang tidak terlalu penting untuk kita. Tetapi pertanyaan saya mau lihat dari sudut pandang yang lain. Nah kalau punya duit, kalau nggak punya duit, apa yang mau dikelola? Nah, iya. Ya kan? Hari gini, kalau kita jual bilang kiat sukses mengelola keuangan, menurut saya kurang tepat. Tetapi bagaimana kita bisa dapat duit? Nah, di situ yang menurut saya paling penting adalah ya kita harus kreatif. Artinya UMKM skala mikro, apa yang kita bisa lakukan ya lakukanlah. Kamu bisa masak ya jualan lah, bikin masakan. Mau bikin kue, bikinlah kue. Hal positifnya banyak UMKM baru nih yang muncul nih. Yang tadinya pegawai nggak kepikiran, ternyata gue bisa ya. Mulai muncul. Nah, di sana yang menurut saya penting banget kita meningkatkan kewirausahaan kita, sehingga kita punya duit. Kalau udah punya duit, aturlah skala alokasi mana yang prioritas, mana yang enggak. Menurut saya sih sampai titik situ dulu deh. Nggak usah ngomong lagi investasi dulu, nggak. Yang penting bertahan hidup lu, kata Jack Ma, yang penting lu sehat, bertahan hidup, itu udah bagus banget itu. Nah ini sekarang nih, kalau untuk teman-teman yang pengusaha nih, kan di masa pandemik begini, ini tema kita tuh kayak bisnis tahan krisis nih, karena saya sengaja hadirkan yang dari sisi financial kayak gitu. Nah gimana dari sisi pengusaha, apa sih sebenarnya yang mereka harus lakukan di saat-saat seperti ini untuk buat bisnis mereka bertahan dari sisi keuangannya. Terus kalau misalnya mereka ada potensi dengan resource yang mereka punya untuk mungkin bisa berkembang dengan diferensiasi atau meng-create something yang new di era new normal sekarang. Iya Tommy, kebetulan saya tuh di lembaga keuangan kemarin itu tiba-tiba terjadi pengumuman ekonomi berjalan menjadi tidak baik seperti hari ini. Tiba-tiba Pak Presiden mengumumkan segala sesuatunya harus dijadikan relaksasi untuk kredit. Itu banyak pengusaha UMKM di Bali, khususnya kita nih, kita ngomong Bali dulu. Bali ini industri yang sangat tergantung industri pariwisata itu 70% sampai 80% kehidupannya. Nah, dengan kondisi hari ini otomatis Bali sangat terpukul. Kita di bank di BPR aja banyak banget tiap hari, itu rame banget orang datang. Para debitur-debitur kita pinjam duit di kita, Pak, saya minta restruktur kredit, saya minta relaksasi, saya minta libur bayar. Itu bagian dari efek ekonomi memang tidak jalan. Nah, pertanyaan tadi bagaimana nih biar apa yang harus kita lakukan? Kita harus posisinya reaksi yang kita keluarkan itu apa? Itu dulu. Kalau reaksi kita sifatnya negatif, artinya negatif itu ya udah kayak begini sementara udah kita off dulu nih usahanya, semua pegawai pulang dulu ya, nanti kita panggil lagi. Nggak ada satu titik kemajuan yang kita bikin. Kalau kata Coach Oman tadi itu krisis mental. Ya, betul. Tetapi kalau kita berpikir kembali bahwa oke, hari ini kita akan coba sesuatu yang baru, pasti akan ketemu jalannya. Tetapi memang tidak akan bisa sama pada saat seperti kita sebelumnya. Tetapi ini sebenarnya adalah pintu gerbang new normal. Ayo coba kita lebih kreatif, kita lebih inovatif. Jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Kadangkala kita itu takut karena kita sudah terperangkap yang namanya success trap. Kita udah sukses nih dengan cara yang lama, terus kita yakin bahwa cara ini akan juga tetap sukses ke depan. Terus kita berharap segera kapan ya COVID-nya beres. Karena kita tetap mau menunggu tetap dengan cara itu. Itu akan berat. Tetapi yang pertama dilakukan itu tadi harus berpikir kreatif, ya kan? Kemudian ya udah take action lah. Coba bikin bahwa sesuatu yang baru itu bisa. Ini ada satu lagi. Saya rasa banyak orang bertanya. Tadi ini sepintas juga di benak saya nih. Sekarang kan kayak perbankan, mungkin kayak debiturnya yang di bank itu kan mengalami kesusahan sehingga keluar restrukturisasi, relaksasi ya.
Mungkin Bro Rio bisa meyakinkan di sini teman-teman kita di sana bahwa perbankan itu sebenarnya baik-baik aja, sehat-sehat aja. Jadi kalau misalnya nggak usah buru-buru semua, bener nggak Coach? Jadi ambil uang, tarik uangnya semua, taruh di bawah bantal, ya kan? Karena takut sisi perbankan. Ini Bro Rio bisa kasih edukasi ke kita. Jadi sebenarnya situasi perbankan itu kayak gimana sih? Ya, kalau ngomong hari ini sebetulnya situasi perbankan baik bank umum, kebetulan saya di BPR dan BPR itu fine. Fine. Semua baik-baik aja. Tetapi yang membuat tidak baik adalah kepanikan masyarakat Panik, betul. akan kondisi yang ada. Saya mau kasih gambaran begini Bro Tommy. BPR itu kalau kamu naruh uang di lembaga yang namanya BPR, kamu dijamin kok oleh negara melalui LPS. Dijamin LPS. Iya. Lu naruh duit 2 miliar atas nama diri kamu, itu kamu uangnya kalau ada apa-apa amit-amit dengan lembaga BPR, itu tetap dibalikin sama negara. Dengan waktu paling lama 90 hari. Jadi apa yang dikhawatirin? Gitu loh. Nah, jadi kalau dibilang kondisi sekarang ya baik-baik aja. Jadi kalau mau bantu, justru gini, saya ngeliat positifnya gini. Kalau you memang benar-benar mau bantu UMKM, taruhlah duitnya di BPR. Kenapa? Karena BPR itu adalah garda terdepan langsung berkaitan dengan pelaku UMKM. Bayangin kalau kamu ngajuin kredit di bank umum, mungkin kau cuma punya pengalaman atau enggak, itu sebulan loh. Kalau BPR? Prosesnya maksimal 3 hari sampai 7 hari. Oh, saya kira 5 menit. Oh, jangan 5 menit. Prinsip kalian tetap jalan, bercanda bro. Jadi ya itu tetap harus dilakukan. Jadi nggak ngaruh kok. Anda harus diversifikasi lah uangnya. Entah ke BPR, entah ke bank umum.